Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum di channel ini. Kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah bin Malik. Kita sudah sampai pada bait ke-74 yang kita mohon berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ngalap berkah juga dari pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Jika Anda belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, dan jika Anda menyukai video-video seperti ini, silahkan di like. Jika ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman Anda yang sedang belajar Alfiyah Ibnu Malik atau sedang belajar Nahwu. Oke, langsung kita mulai saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran dha insiwahu sahiba. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran dha insiwahu sahiba. Nah, di sini menjelaskan tentang pembagian dari isim alam. Nah, kita kan kemarin bahas isim alam, dan sekarang kita membahas tentang pembagian isim alam. Wasman dan sebagai isim atau nama asli. Ata datang apa isim alam. Wa kunyatan dan sebagai kunyah, julukan kunyah atau gelar kunyah, gelar yang ada abu atau umminya itu loh. Wa laqaba dan sebagai julukan laqab. Ini julukan untuk celaan atau untuk pujian biasanya. Julukan yang bermakna untuk celaan atau untuk pujian. Wa akhiron dan sungguh akhirkanlah dha terhadap laqab insiwahu apabila selain dari laqab sahih, apabila siwahu terhadap selainnya laqab sahiba membarengi laqab. Jadi ini maf'ul bih ya, siwahu ini ya, maf'ul bih. Sahiba ini fi'il, fa'ilnya adalah huwa yang kembali ke laqab. Jadi fa'ilnya laqab ya. Jadi kita bisa terjemahkan isim alam datang bisa berupa dalam keadaan sebagai alam isim, sebagai alam kunyah, dan sebagai alam laqab, 3 jenis. Dan akhirkanlah alam laqab ketika dia membarengi selain dirinya. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata, arti bait ini adalah alam laqab itu ketika berbarengan disebutkan dengan alam isim dan alam kunyah, maka alam laqab harus diakhirkan. Ini sesuai ketentuan bait ini. Nah, tapi kita baca dulu di syarahnya, ada yang beda soalnya di syarahnya ini. Yanqasimu al-alamu ila salasati aqsamin. Isim alam terbagi ke dalam 3 pembagian. Ilasmin kepada alam isim, wa kunyatin dan alam kunyah, wa laqabin dan alam laqab. Wal muradu bil ismi, yang dimaksud dengan alam isim huna di sini ma, yaitu alam laisa bi kunyatin wala laqabin, yang tidak berupa kunyah dan bukan laqab. Jadi yang dimaksud alam isim, kita juga bisa menyebutnya nama asli yang bukan merupakan julukan kunyah maupun julukan laqab. Kazaidin wa amrin, seperti contoh Zaid, Amr, ini sama-sama alam asli, nama aslinya. Wa bi kunyah, yang dimaksud dengan kunyah ma alam kana yang ada apa ma fi awalihi, yaitu di akhir di awalnya ma abun, ada lafat abun, au umun ada atau afat umun. Contoh ka'abi Abdillah, contoh Abi Abdullah, wa ummil khair.
Jadi alam kunyah itu alam yang ada abu atau umminya, kayak contoh Abu Hurairah, Ummi Maktum, dan lain sebagainya. Wabil laqab, yang dimaksud dengan laqab atau julukan laqab, ma asy'ara, alam yang mengisyaratkan, bimadahin, pujian, kazainil abidin, seperti hiasan, kazainil abidin, seperti perhiasannya para hamba, au dhamin, seperti atau celaan, seperti ka'an fin naqah, hidung onta. Jadi ada ya, julukan itu kan biasa ya di kalangan kita ya. Ada orang yang dijuluki dengan apa namanya, sisinya, pokoknya julukan-julukan keren lah. Nah, julukannya ada julukan pujian, ada yang hinaan. Kalau pujian kayak ini Zainal Abidin, kalau celaan kayak Anfin Naqah, ini hidung onta. Kalau kita ya si pesek mungkin ya. Jadi di sini di orang Arab itu nama-namanya ada 3 macam. Ada alam isim, alam kunyah, dan alam laqab. Alam kunyah itu ada abun atau umunnya. Kalau alam laqab itu alam yang tidak ada, yang bukan asli, bukan nama aslinya, tidak ada abun dan umunnya juga. Dan dia biasanya berupa sebuah pujian dan celaan. Wa asyara biqaulihi wa akhiran dha, dan Imam Ibnu Aqil, Imam Malik mengatakan akhiran dha mengisyaratkan bahwasanya ana laqaba idza sahibal isma wajib ta'khiruhu. Apabila alam laqab yang ini, yang berupa pujian atau celaan, apabila membarengi atau bersama dengan alam isim, maka wajib alam laqab itu diakhirkan. Contoh, Zaidun, Zaid, anfun naqah, hidung onta. Zaid si hidung onta. Nah, gini anfun naqah ini kan alam laqab, dia harus diakhirkan. Jadi nggak boleh wala yajuzu taqdimu alal ismi, nggak boleh alam laqab didahulukan daripada alam isim. Anfun naqati Zaidun, nah nggak boleh seperti ini. Ila qaila, kecuali sedikit. Wa minhu, di antara yang sedikit itu, qauluhu, ucapan penyair. Ini penyair saudara perempuan. Bi anna dzal kalbi amran khairuhum hasaba bi batni syiryana ya'wi haulahu dhibu. Ini bahar kamil ya. Bi anna dzal kalbi amran khairuhum hasaba bi batni syiryana ya'wi haulahu dhibu. Jadi di sini yang mencairkan perempuan ini. Namanya Janub, saudaranya Amr. Jadi saudaranya si Amr nih di sini yang di baitnya ini. Dia berkata, sampaikanlah kabar bi anna dzal kalbi, bahwasanya sang pemilik anjing, Amron ialah Umar, khairuhum ialah orang yang terbaik di antara kaumnya, hasaban derajatnya, bibatni Syriana, dia berada di perut. Syirian itu lembah, dia berada di perut lembah. Ya'wi, dia itu dikepung, melolong, haulahu, di sekitar dia, apa adzibu, serigala. Jadi di sini contohnya dzal kalbi ini kan kunyah, laqab. Amron nama asli. Nah, di sini didahulukan alam laqabnya didahulukan, baru disebutkan alam isimnya. Nah, ini menyalahi kaidah, tapi ini sedikit, nggak banyak. Ini di syair. Jadi saudara perempuannya Amr memberi kabar tentang kematiannya Amr. Dia membuat syair ini. Sampaikanlah bahwasanya sang pemilik anjing, si Amr, orang yang paling baik dari mereka derajatnya, dia itu berada di lembah, di perut lembah, dikepung oleh serigala hingga mati. Ya, dia mengabarkan seperti itu tapi dengan bahasa yang indah. Bi anna dzal kalbi amran khairuhum hasaban
Bibatni syiryana yawi haulahu dhibu. Nah gitu ya. Nah sekarang kita lanjut. Wa dhahiru kalamil musannifi annahu yajibu ta'khirul laqabi idza sahiba siwahu. Kesimpulan pembahasan oleh Imam Ibnu Malik bahwasanya wajib mengakhirkan alam laqab jika dia membarengi atau berbarengan dengan alam yang lain. Wa yadkhulu tahta qoulihi siwahu al-ismu wa kunyah. Masuk dalam kata-kata siwahu masuk juga alam isim dan alam kunyah. Wa huwa innama yajibu ta'khiruhu ma'al ismi. Padahal alam laqab itu hanya wajib diakhirkan ketika bersama alam isim. Fa'ama ma'akuniyah fa'anta bil khiyar baina antaqaddama al-kinayah baina antuqaddimal kinayata alal aqab. Adapun ketika bersama alam kuniyah, maka kamu boleh memilih antara mendahulukan alam kuniyah atas alam laqab seperti ucapan kamu Abu Abdullah Zainul Abidin, wa baina an tuqaddima al-laqab 'ala al-kunyati fataqulu, dan antara kamu mendahulukan laqab atas kunyah, maka seperti ucapan Zainul Abidin Abu Abdillah. Jadi dibolak-balik ini. Boleh kalau misalkan alam laqab sama alam kunyah. Jadi kalau misalkan alam laqab sama alam kunyah itu sebenarnya bisa dibolak-balik, nggak harus diakhirkan laqabnya. Tapi kalau sama alam isim, alam laqab wajib diakhirkan. Wa yujadu fi ba'din nusakhi. Nah, di sini ada masalah nih. Masalahnya kenapa? Wa yujadu fi ba'din nusakhi, ditemukan dalam sebagian naskah badala qoulihi ta'ala sebagai ganti dari bait wa akhiran la insahu sahiba. Ditemukan apa? Wa daj'al akhiran idasman sahiba. Nah, di bait lain ditemukan di sebagian naskah seperti ini. Dan jadikanlah alam laqab akhiran sebagai yang terakhir jika ida isman sahiba, jika dia membarengi alam isim. Jadi di bait ini dijelaskan alam laqab harus diakhirkan jika bersama dengan alam isim. Wa huwa ahsanu minhu. Bait ini lebih bagus daripada bait yang sekarang tadi kita baca. Wa akhirat insau saibah. Li salamatihi mimma warada ala hada. Karena bait ini selamat dari masalah yang terjadi ketika kita pakai bait yang ini. Nah, gitu ya. Karena kan gini tadi, yang harusnya diakhirkan, yang wajib diakhirkan itu ketika alam laqab bersama dengan isim. Kalau bersama kunyah nggak wajib. Tapi bait yang wa akhiran da insibahu sahibah, kan ini bait ini mewajibkan alam laqab harus diakhirkan ketika berbarengan dengan selainnya. Artinya kalau sama isim wajib, kalau bersama dengan kunyah juga wajib diakhirkan, padahal nggak seperti itu loh. Jadi ini masih mengandung kesalahan bait ini menurut Ibnu Aqil. Fa innahu nasun fi annahu innama yajibu ta'khirul laqabi idza sahibal isma. Wa mafhumuhu. Padahal yang dipahami adalah la yajibu dzalika ma'al kunyah. Alam laqab tidak wajib diakhirkan ketika bersama kunyah. Wa huwa kadzalik kama taqaddama. Walau qala, dan seandainya Imam Ibnu Malik mengatakan wa akhiran da insiwaha sahiba, dan akhirkanlah alam laqab jika ia membarengi selain kunyah. Ha, jadi bukan pakai hu tapi ha. Jelas kalau pakai ha kembalinya ke kunyah kan. Lama warada alaihi syai'un, pasti tidak akan datang masalah seperti ini gitu. Idyasiru takdir, karena perkiraan maknanya menjadi seperti ini. Wa akhiril laqaba idza sahiba siwal kunyah. Akhirkanlah alam laqab jika membarengi selain kunyah. Wa huwa ismu, selain kunyah itu adalah alam isim. Faka'anahu qala wa akhiril laqaba idza sahibal ismi. Maka seolah dia berkata, akhirkanlah alam laqab jika berbarengan dengan alam isim. Itu lebih tepat. Jadi di sini jangan salah paham ya.
Jadi yang seharusnya alam laqab ini diakhirkan ketika hanya bersama alam isim. Kalau bersama kunyah nggak wajib gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak. Jika ada salah kata mohon maaf. Jika Anda ingin bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.